Halo guys, kembali lagi di video saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kecerdasan buatan. Simak videonya sampai selesai. Kecerdasan buatan atau AI adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga sebagai artificial intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michel Hailin mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika kabur, jaringan saraf, tiruan, dan robotika. Secara teknis, kecerdasan buatan adalah model statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggeneralisir karakteristik dari suatu objek berbasis data yang kemudian dipasang di berbagai perangkat elektronik. Walaupun AI memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting pada ilmu komputer, berhubungan dengan perilaku, pembelajaran dan adaptasi yang cerdas dalam sebuah mesin. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Termasuk contohnya adalah pengendalian, perencanaan, dan penjadwalan. Kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, serta pengenalan tulisan tangan, suara, dan wajah. Hal-hal seperti itu telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yang memusatkan perhatian pada penyediaan solusi masalah kehidupan yang nyata. Sistem AI sekarang ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, sains, obat-obatan, teknik, dan militer, seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat, lunak, komputer, rumah, dan video game. Nah, selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara kerja sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam meningkatkan kompetisi sumber daya manusia. Simak terus videonya. Di zaman yang semakin berkembang ini, yaitu era digital, teknologi merupakan suatu hal yang sangat penting. Dunia pada saat ini tengah menghadapi era teknologi atau biasa disebut revolusi industri 4.0. Kondisi tersebut ditandai langsung dengan penggunaan mesin digital dan internet yang menyebabkan perubahan yang cepat dan signifikan atau secara menyeluruh terhadap segala sektor kehidupan manusia, sehingga memudahkan manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Era transformasi digital adalah bagian proses dari teknologi yang lebih besar, dan ini adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Transformasi digital dapat dianggap tahap ketiga dalam merangkul teknologi digital. Era transformasi digital mengubah kondisi bisnis dan kondisi sosial, sehingga mengharuskan perusahaan atau organisasi serta masyarakat dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak relevan atau tidak ketinggalan. Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan cara melihat proses informasi di dalam otak manusia, perhatikan gambar berikut ini. Neokorteks merupakan pemikiran abstrak berperan dalam perkembangan fungsi persepsi nalar dan bahasa.
limbik mendukung berbagai fungsi seperti emosi, perilaku, memori jangka panjang, dan penciuman. Sedangkan otak tengah mengontrol berbagai informasi penting seperti sistem visual dan pendengaran serta penggerakan mata, regulasi motorik. Lalu, batang otak berfungsi sebagai detak jantung atau suhu tubuh. Dibandingkan dengan beberapa bidang lain seperti matematika atau fisika yang telah ada selama berabad-abad, Artificial Intelligence atau AI relatif masih bayi. Selama beberapa dekade terakhir, Artificial Intelligence atau AI telah menghasilkan beberapa produk spektakuler seperti mobil self-driving dan robot cerdas yang dapat berjalan. Berdasarkan arah yang kita tuju, cukup jelas bahwa mencapai kecerdasan akan berdampak besar pada kehidupan kita di tahun-tahun mendatang. AI tidak serta-merta dapat menggantikan peran manusia dalam industri, tetapi peran AI sebagai pendukung kinerja SDM. Oleh karena itu, perlunya pengembangan kompetensi oleh SDM, yaitu kompetensi yang tidak dapat dilakukan oleh AI. Salah satunya yaitu meningkatkan soft skill SDM.